Benarkah bisa hutang lunas tanpa membayar? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan hutang piutang ya. Nah, tentu ini adalah pembahasan yang cukup menarik bagi Anda yang saat ini memang punya hutang ya. Apalagi banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan juga termasuk Anda yang saat ini memang punya hutang, pusing, stres, bagaimanakah caranya untuk bisa melunasi hutang ya. Melakukan gali lubang tutup lubang, tidak ada habis-habisnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda masih melakukan gali lubang tutup lubang, itu bukan solusi, ya kan? Dan hutang itu memang ada polanya. Orang yang polanya berhutang, ya sudah, semesta akan menyodorkan hutang lagi dan hutang lagi. Nah, tinggal Anda mau memutuskan polanya ataukah tidak. Saya sudah membuat video tentang cara memutus pola berhutang ya, nanti akan saya sertakan linknya di sini sahabat. Nah, beberapa orang yang curhat ke saya, yang chat ke saya, mereka itu mengeluhkan tentang hutangnya yang tidak selesai-selesai. Dan memang di sini pembahasannya adalah apakah bisa hutang itu lunas tanpa membayarnya. Nah, jawabannya adalah bisa. Hanya saja sahabat, tidak semua orang bisa melakukannya. Ya kan? Saya juga pernah membuat video testimoni terkait dengan salah seorang peserta kelas online saya yang beliau itu punya hutang ratusan juta, itu lunas tanpa membayar, ya kan? Nanti saya infokan linknya di sini, nanti bisa Anda simak sahabat. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa memang ada beberapa orang yang mendapatkan suatu kemudahan, mendapatkan keajaiban, mendapatkan solusi begitu mudahnya ya, melunasi hutangnya tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang ingin Anda capai ya kan sahabat, karena siapa sih yang tidak mau hutangnya lunas tanpa membayar. Nah, tentunya secara logika hutang itu harus dibayar, hutang itu harus dilunasi, karena yang namanya hutang piutang itu urusannya nanti sampai di akhirat kan, begitu. Dan orang yang salah seorang peserta kelas online saya yang hutangnya ratusan juta itu tidak membayar, beliau itu melakukan beberapa hal yang saya sarankan. Di antaranya adalah pertama, mendoakan orang lain yang juga punya hutang agar hutang mereka lunas. Ya. Kenapa begitu? Iya, begini. Ketika Anda mengunggulkan ego Anda berdoa untuk diri Anda sendiri, ya Allah, berikanlah kemudahan saya agar hutang saya lunas, ya Allah, berikanlah jalan keluar agar hutang saya lunas. Ketika Anda berdoa itu terus-menerus, maka yang terjadi apa? Ego Anda semakin tinggi. Miliki audio terapi hutang lunas ini untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda sehingga hidup Anda bebas hutang. Pemesanan, hubungi nomor berikut atau klik link di deskripsi video ini. Anda hanya memikirkan keakuan diri Anda, ya kan? Memikirkan diri Anda sendiri. Padahal salah satu doa mustajab yaitu adalah mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu bahwa kita doakan. Dan tentu saja kita mendoakan dengan tulus. Dan satu hal lagi, jangan Anda berharap saya mendoakan orang itu agar hutang saya lunas. Jangan seperti itu. Yang namanya mendoakan dengan tulus, ya sudah, doakan saja. Mau terkabul ataukah tidak, ya itu urusan belakangan. Apalagi Anda melekat, ya, Anda berharap, ya, agar doa Anda terkabul, ya, dengan mendoakan orang lain. Itu keliru namanya. Nah, yang jelas adalah ketika Anda punya hutang, ya sudah, Anda doakan saja orang lain yang juga punya hutang agar hutang mereka lunas. Kemudian yang kedua adalah Anda berbuat baik saja. Ya, berbuat baik di sini adalah Anda perlu yang namanya membantu sesama. Ya, bisa dengan tenaga Anda, bisa dengan waktu Anda, bisa dengan pikiran Anda, bahkan dengan Anda menghibur orang tersebut. Ya.
Nah, kemudian yang ketiga, Anda perlu yang namanya banyak-banyak berbagi. Kalau misalnya Anda punya uang, ya sudah sedekah. Kalau Anda tidak punya uang, Anda punyanya adalah makanan, ya sudah sedekah dengan makanan. Intinya adalah berbagi, sahabat. Nah, ketika Anda sedang minus, ya, maka jangan mementingkan atau memikirkan diri Anda sendiri. Justru Anda perlu yang namanya memikirkan orang lain, ya. Nah, ketika Anda sudah melakukan cara-cara tersebut, ya, jangan melekat. Artinya jangan melekat adalah jangan terlalu berharap hasilnya. Orang-orang yang mendapatkan keajaiban, mereka itu tidak mencari-cari keajaiban. Orang yang mendapatkan kemudahan, mereka itu tidak mencari-cari kemudahan. Orang yang mendapatkan rezeki tak terduga, rata-rata mereka itu tidak mengharapkan. Kalau Anda mengharapkan, bahkan Anda terlalu menginginkannya, maka itu tidak akan Anda dapatkan, sahabat. Sama seperti fenomena kehilangan kunci, kan? Kunci motor, kunci mobil, ya. Ketika Anda kehilangan kunci mobil, kunci motor, Anda cari-cari semakin tidak ketemu. Tetapi ketika Anda sedang tidak mencarinya, malah ketemu. Nah, lakukan saja kebaikan, berikan saja energi terbaik untuk sesama, untuk orang-orang di sekitar Anda, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah lepas dari jeratan hutang, ya. Satu rahasianya adalah mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka justru malah memikirkan orang lain. Mereka sibuk berbuat baik, mereka sibuk membantu orang lain, mereka sibuk mendoakan orang lain, bukan sibuk mendoakan diri sendiri. Bahkan, ya, ketika Anda memikirkan keluarga Anda sendiri pun itu juga termasuk memikirkan orang lain, ya kan? Nah, jadi lakukan saja apa yang bisa Anda lakukan tanpa Anda harus terlalu mengemis-ngemis sama Allah, sama Tuhan. Ya, berdoa dengan meminta boleh, silahkan. Tetapi kalau misalnya Anda terlalu larut dalam kesedihan saat Anda berdoa, ini yang keliru. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya berserah. Anda perlu yang namanya berpasrah kepada Allah, kepada Tuhan. Apa yang sudah Anda lakukan, serahkan saja hasilnya pada Tuhan, ya. Jangan Anda berharap hutang Anda lunas tanpa Anda membayarnya. Justru ketika Anda terlalu berharap, saya melakukan doa untuk orang lain, saya berbuat baik, saya berbagi, dan hal-hal lain yang barusan saya sampaikan, lalu Anda berharap agar hutang Anda lunas tanpa membayar, nah ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi hal yang keliru. Karena Anda berharap di sini. Jadi lakukan saja kebaikan yang bisa Anda lakukan, sahabat, tanpa harus Anda menunggu-nunggu keajaiban, tanpa harus Anda menanti-nanti datangnya jalan keluarnya itu kapan. Semakin Anda tunggu, semakin Anda nanti jalan keluarnya, semakin Anda berharap jalan keluarnya datang, maka itu akan mempersulit diri Anda sendiri. Berikan saja energi terbaik pada siapapun, berikan saja senyuman pada siapapun, berikan saja doa terbaik kepada siapapun, sahabat, tanpa harus Anda berharap. Ketika Anda memberikan energi terbaik pada siapapun, pada semesta, maka saldo tabungan energi positif Anda akan bertambah. Kalaupun di semesta sedang minus, maka itu akan segera tertutupi hutang Anda di semesta dan akan tergantikan dengan saldo tabungan energi positif, dan sewaktu-waktu entah kapan itu bisa Anda cairkan tanpa Anda harus terlalu berharap datangnya solusi, datangnya jalan keluar. Itu saja, sahabat, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezekinya, dan agar Anda digampangkan segala serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.